tergantung individunya juga ya. Dia memilih ingin berlalu atau memilih emang pengen lama-lama. Karena mungkin ada juga yang senang dengan status kejombloannya itu. Oh ya, kenapa? Ya mungkin karena dianggap spesial, dibikinin show-nya seperti ini, selalu dibahas-bahas. Tapi ya mungkin ya itu tadi seperti yang saya bilang di VT, ada juga mungkin beberapa yang milih untuk menjadi jomblo. Sehingga saya mikir bahwa belum tentu ketika kita putus, kita di masa mendatang dapat orang yang lebih baik. Jangan-jangan yang lalu itu yang udah kita pernah putusin berapa lama, itu yang the best-nya. The best yang pernah kita punya lah gitu. Jadi ya membantu kita. Jadi ujian-ujian relationship itu ya. Jadi jangan dibanyak-banyakin senang-senangnya. Betul. Karena setiap orang kalau lagi senang-senang pasti happy-happy aja. Benar. Justru kita ketahuan bahwa she's the one atau enggaknya itu ketika lagi susah-susahnya. Tapi kalau kita emang mau berjuang, terutama apalagi kalau kita udah cinta sama orang ya, kita udah sayang, kita harus terus berjuang ya, kita jalanin aja terus. Pasti ada ujung yang baik lah seperti itu. Sosial media sih kalau menurut saya pribadi ini sangat-sangat besar efeknya gitu ya. Dengan pemahaman seorang individu mengenai status jomblo saya ini ngenes atau rendah atau enggak sih. Sebenarnya kan sama aja. Tapi ketika dia main social media, ketika dia ikut komunitas yang isinya jomblo semua di social media dan saling galau-menggalau, nggak akan ada hasilnya. Gitu. Karena akan semakin membuat kita semakin down dan di lingkungan itu aja. Gitu. Ya perlu action untuk berubah seperti itu kan pastinya gitu. Jadi menurut saya sama aja, tapi ya tetap jomblo pasti berlalu asal ada usahanya. Asal ada usaha. Oke. Jomblo pasti berlalu asal ada usaha. Nah, yang sering kali terjadi nih, mereka memang memilih untuk tetap menjadi jomblo. Iya, dan kadang-kadang seperti Christian tadi bilang, ada orang menikmatinya, ya, menikmati singlenya, ya, kebebasannya. Ada orang pula menikmati penderitaannya loh. Maksudnya? Iya, supaya cerita terus, ya, dan tidak mau move on, bukan tidak bisa move on, tapi tidak mau move on karena masih kalau kamu cinta ya harus diperjuangkan karena di hidup ini tuh ya bukan hanya jatuh cinta tapi kita juga harus bangun cinta. Kalau kamu cintai, berarti orang itu positif, orang itu bagus, ada nilai-nilai bagusnya. Nah, kalau ada nilai-nilai bagusnya, pasti orang lain juga mau kan? Maka you harus fight for it. Ada kompetisi, ya, jadi kalau kompetisinya you bisa fight, you menang. Tapi kalau you give up, ya udah kompetisi menang, ya. Maka dari itu tepuk pundak sebelah kiri, yuk semua tepuk sebelah kiri, tepuk sebelah kiri. Katakan kepada dia, friend, kalau kamu benar-benar mencintai, habis-habisan. Kalau belum, jomblo pasti berlalu. Oke. Nah, tapi untuk yang masih jomblo juga tahun ini ada tipsnya Pak James. Pokoknya supaya tahun ini nggak jomblo lagi harus membuka. Nah, apa yang harus dibuka? Yang pertama harus buka wawasan, harus upgrade diri. Karena seringkali kita nggak mau introspeksi ya. Sedangkan untuk bisa memiliki seorang pasangan yang baik, ya kita juga harus menjadi orang yang baik. Belajar cara-caranya. Iya, dan TikToknya pun seru gitu ya. Kalau pengetahuannya terbatas, TikToknya juga terbatas. Iya. Nah, yang kedua juga harus buka diri. Dalam arti ya jangan ngumpet di rumah dan juga jangan bergabung ke komunitas-komunitas yang isinya galau-galau semua kayak tadi Christian Sugiono bilang ya. Ya, dan yang ketiga harus dibuka, Pak James, harus buka hati. Wow. Iya, jadi semoga tips ini bisa membantu kamu untuk bisa dapat jodoh tahun ini dan ya tahun ini menjadi tahun yang lebih baik lagi untuk kamu tentunya. Oke? Nah, semua orang punya harapan Pak James. Semua orang pengen masa depannya lebih baik. Pasti. Nah, ada satu episode nih, kita ngebahas tentang generasi Madesu. Bukan masa depan suram, tapi masa depan sukses. Nah, ini adalah satu tema yang sangat dekat. Bahkan sebenarnya bukan hanya kita bahas di acara off air di TV, di acara on air di TV, tapi juga kita bawa di acara off air. Waktu itu kita sempat berkunjung ke Semarang dan ada ribuan mahasiswa di Universitas Semarang pada saat itu, Universitas Negeri Semarang. Betul. Kita lihat tayangan berikut. Sekitar 3.000 orang tumpah ruah memadati auditorium Universitas Negeri Semarang menyaksikan acara off-air I'm Possible dalam gelaran Metro TV On Campus 2016.
I'm Possible tampil memberikan inspirasi dan juga semangat kepada mahasiswa dan juga anak muda yang antusias menyaksikan kegiatan tersebut. Tampil energik, baik Mary Riana, James Gui, dan Andreas Pasolimpia bergantian memberikan inspirasi, motivasi, dan juga tips-tips untuk sukses dalam menyongsong masa depan gemilang bagi generasi harapan bangsa. Pastinya nggak terlupakan ya Pak James ya. Suasananya seru banget ya, energi ya dari mahasiswa itu seru. Seru banget. Dan waktu itu kita ngebahas bahwa untuk bisa menjadi generasi masa depan yang sukses, ada 3 hal juga Pak James. Harus punya visi, harus beraksi, dan juga harus punya hati. Nah, betul. itu 3 hal yang kita bahas. Ada 2 hal juga ya, yaitu peluang dan potensi. Nah, kalau menurut Pak James nih, peluang atau potensi yang lebih penting? Ya, buat saya itu potensi. Kenapa? Potensi, karena setiap orang di dalam diri kita sudah punya potensi. Cuma banyak orang tidak sadar. Karena dia tidak sadar bahwa dia punya potensi itu, peluang berlalu pun dia nggak sadar. Tapi kalau dia sudah sadar bahwa dia punya potensi, kalau peluang berlalu, peluang lewat, dia bisa ambil peluangnya. Ya, bahkan kalau dia sadar dia punya potensi, nggak ada peluang pun dia bisa ciptakan peluangnya. Karena dia sadar dia punya potensi. Jadi buat saya potensi lebih penting. Potensi lebih penting ya. Apalagi sebenarnya tahun 2017 ini, saya yakin selalu akan ada banyak peluang. Pasti. Setiap hari adalah peluang. Ada, setiap hari ada. Apalagi di Indonesia peluangnya banyak sekali, luas banget. Zaman sekarang mau buka usaha tidak perlu ada toko. Mau buka usaha tidak perlu punya produk. Ya, mau buka usaha tidak perlu banyak-banyak uang untuk cetak brosur dan sebagainya. Semua bisa lewat social media. Ya, apapun yang kita tidak tahu kita bisa cari dari Google. Apapun yang kita tidak tahu kita bisa belajar dari YouTube. Betul ya? Jadi anybody can be successful anywhere, anytime. So this generation is very lucky. Sangat beruntung sekali bisa menjadi generasi saat ini ya. Nah, tapi tadi karena Pak James sudah ngomongin tentang sosial media ya. Nah, jadi selama 1 tahun ini nih, I'm Possible juga sudah membagikan semangat, membagikan solusi, membagikan inspirasi. Dan bukan hanya lewat teman-teman yang ada di studio dan juga nonton di rumah, tapi juga lewat sosial media. Nah, kami juga menanyakan nih lewat sosial media, perubahan apa sih yang terjadi kepada pemirsa setelah 1 tahun mengikuti tayangan I'm Possible. Berikut adalah jawabannya. Yang pertama ada dari Ferdinand Mori. Selalu optimis dalam melakukan sesuatu. Nah, yang kedua dari Buba Husen, aku sangat merasa ikhlas terhadap orang-orang yang membuliku. Karena aku sadar bahwa aku ini memiliki potensi yang besar. Yang berikutnya ada dari Vini Adelia, lebih percaya sama diri sendiri. Dan yang terakhir dari Parcel, sugesti yang didapat selama 2 minggu ini karena sesuai dengan fakta yang kita jalani dalam hari-hari di lingkungan kerja. Sukses untuk Metro TV. Terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah setia mengirimkan komentar dan menonton acara ini. Aktif sekali ya, social media setiap kali habis setiap episode itu Twitternya aktif sekali dan komentarnya masuk terus ya. Benar, tapi kita juga bahagia ya Pak James karena apa yang kita persiapkan dan kita tampilkan juga ternyata memberi manfaat bagi banyak orang. Poinnya adalah di acara ini I'm Possible kami berusaha berikan solusi yang nyata, solusi dari orang-orang yang telah menjalankannya. Dan tahun 2016 sudah ada di belakang kita Pak James. Sekarang yang ada di hadapan kita udah tahun 2017. 3 pesan Possible malam ini dari saya untuk Anda. Yang pertama, new experience. Lembaran baru berarti juga pengalaman baru. Siapkan diri Anda untuk tantangan yang seru dan kesempatan yang sudah menunggu. Yang kedua, new lesson. Setiap pengalaman akan datang berdampingan dengan pembelajaran. Nah, tahun ini berani lakukan sesuatu yang berbeda agar bisa mendapatkan pembelajaran yang berbeda. Dan yang ketiga, new you. Tahun baru bukan hanya baju baru, bukan hanya rambut baru, tapi juga semangat yang baru. Ide-ide yang lebih fresh, pikiran yang lebih positif, dan juga kebiasaan-kebiasaan yang lebih baik. Gunakan pembelajaran tahun lalu untuk mengupgrade diri Anda menjadi versi terbaru. New Year, New You. Terima kasih 2016 dan selamat datang 2017. Oke? Yes. Saya setuju sekali ya. New you itu buat saya sangat nancap ya. New you itu adalah cara kita memandang diri kita berbeda. Ya, cara kita memandang diri kita, I am better.
I am better, maybe not in terms of prestasi, ya, but I am better in terms of the experience. I am better because of the lessons I have learned. Ya, pelajaran-pelajaran yang saya sudah dapat sepanjang 2016. Ya, cara memandang diri sendiri adalah saya bisa, saya sanggup. Apapun tantangan di 2017, ya kalau saya bisa, saya bisa. Kalau saya tidak bisa, saya akan pikirkan solusi. Kalau saya tidak bisa pikirkan solusi, saya akan cari solusi. Apa yang saya tidak tahu, pasti banyak orang lain pun sudah tahu. Jadi tahun 2017 akan ada banyak tantangan, tapi apapun tantangannya, saya sudah siap. Itu new me, new you-nya ya. Kalau kita menghadap tantangan kita di tahun 2017 dengan semangat seperti itu, dengan optimisme seperti itu, tahun 2017 akan jadi tahun yang menakjubkan buat Anda. Luar biasa. Dan terima kasih juga Anda telah menyaksikan I Am Possible malam ini. Jangan lupa untuk follow akun Twitter kami di @possiblemetrotv dan juga akun Instagram kami di @im_possiblemetrotv. Saya Mary Riana. Saya James Gui. Pamit undur diri. Sampai jumpa minggu depan. Dari Impossible jadi I Am Possible. Happy New Year. Thank you.